Halo Kak. Hai. Baik, selamat pagi, selamat datang di podcast saya kali ini bersama saya Erma Sulawati dan bintang tamu kita. Kita sambut. Halo Kak. Hai. Bisa perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Dina Oktavia. Saya dari mahasiswi dari STKIP Persarekat Tulisar Sintang. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan baik, Kak. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya tentang strategi untuk anak usia dini. Apa sih Kak strategi itu? Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kita akan membahas apa sih strategi. Menurut pendapat saya, strategi adalah cara kita sebagai pendidik dalam pengembangan moral pada anak. Pengembangan moral yang seperti apa untuk anak yang kita tanamkan untuk anak usia dini? Salah satu contoh yang bisa kita ambil yaitu strateginya tuh ya latihan dan pembiasaan. Contohnya? Salah satu contoh dari latihan dan pembiasaan yaitu kita membiasakan anak dalam makan teratur, tidur tepat waktu, kemudian membiasakan menghargai orang yang lebih tua dan sesamanya. Nah, ini kan kakak sebagai mahasiswi ya. Jadi apa sih peran guru dalam pengembangan nilai-nilai moral pada anak usia dini? Oke. Peran guru dalam pengembangan moral pada anak yaitu salah satu perannya yaitu kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada anak, karena kita sebagai guru berarti anggap kita sebagai orang tua kedua bagi anak, jadi kita harus memberikan contoh yang terbaik buat anak. Kemudian yang kedua yaitu kita sebagai apresiator, yaitu kita kita bisa mengapresiasi kerja anak. Misalnya kita tidak boleh membandingkan kerja anak yang satu dengan yang anak yang lain. Kemudian kalau misalnya salah satu contoh yang bisa kita ambil dalam pengapresiasian yaitu misalnya ada anak yang datangnya tuh rajin gitu, jadi kita harus bisa mengapresiasi, misalnya Dio kamu rajin sekali ya, misalkan kamu pintar, misalnya kalau misalnya dia berhasil melakukan pekerjaan yang baik, kita memujinya dengan cara misalnya tulisan kamu bagus benar gitu. Baik Kak, jika kakak sebagai orang tua, bagaimana cara menanamkan nilai moral pada anak? Oke, baik. Sebelumnya anak nggak bisa dong milih mau seperti apa ayahnya nanti. Jadi kita sebagai perempuan harus menyeleksi pasangan yang terbaik. Biar nanti pas kita ketika kita punya anak, untuk pengembangan moral pada anak, jadi kita mempunyai partner yang terbaik untuk anak atau ayah yang baik untuk anak. Jadi bukan hanya ayah yang baik buat anak, tapi suami yang baik untuk kita sendiri. Jadi untuk salah satu contoh pengembangan moral pada anak yang bisa saya lakukan sebagai orang tua ke depannya, salah satu contohnya seperti yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu dengan pembiasaan dan latihan. Jadi anak dilatih untuk memiliki moral yang baik. Salah satu contohnya misalnya kita mengajarkan anak untuk rajin beribadah. Misalnya kan biasa kalau di Kristen tuh setiap minggu ada yang namanya sekolah minggu kalau untuk anak usia dini. Jadi kita melatih anak untuk setiap minggu tuh ikut yang namanya sekolah minggu. Kemudian kita memberikan membuat jadwal. Setiap harinya membuat jadwal, misalnya jam segini anak harus ngapain, misalnya kalau misalnya jam segini belajar ya belajar gitu, kemudian jam berikutnya tidur, kemudian bangun makan, misalnya kan udah tuh misalnya belajar lagi, kemudian malamnya misalnya kan tidur, misalnya jam berapa harus udah tidur. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Kemudian kalau saya sebagai orang tua dalam penanaman nilai moral pada anak, yaitu kita mengajak anak untuk bergaul. Jadi bukan hanya dikurung di dalam rumah, jadi kita kalau kita punya anak nanti itu harus ibaratkan dibawa bergaul atau berbaur sama masyarakat di sekitar. Jadi dengan demikian kita mengajarkan anak untuk bagaimana sih cara menghargai atau bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Kemudian kita
eh, sebagai orang tua juga tentunya ingin melakukan yang terbaik buat anak. Misalnya contohnya tuh, misalnya kita selalu memberikan apresiasi kepada anak. Kita tidak boleh yang namanya membanding-bandingkan anak, misalnya anak yang satu dengan anak yang lain. Kita tidak bisa membandingkan anak tuh Kak. Kira-kira cara saya dalam pengembangan moral pada anak, misalnya kedepannya saya punya anak. Terima kasih ya Kak atas sharing-sharingnya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di podcast saya kali. Baik, sampai di sini topik pembahasan kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton.